Snapdragon 8 Gen 2 lebih kenceng dari Snapdragon 7 Gen 3. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, bersama dengan Pak Susanto. Apa kabar, Pak? Baik, Wisnu, apa kabar? Baik juga. Aku ngeliat yang mana nih? Kameranya ada banyak memang. Snapdragon semua ya? Tapi Snapdragon semua, shot on Snapdragon. Dan ngomongin tentang Snapdragon, kemarin kan di Snapdragon Summit ada X Elite. Snapdragon X Elite, yes. Ya, khusus untuk laptop. Nah, pertanyaannya untuk 2024, ini laptop-laptop di Indonesia apakah akan kebagian juga, Pak, Snapdragon X Elite ini? Saya belum bisa mendahului para merek-merek laptop itu. Merek-mereknya ya yang nentuin ya. Tapi kalau dari produk yang akan pakai Snapdragon, saya rasa cukup banyak yang. Oke. Bisa. Jadi Hmm. ada harapan nih Pak ya. Ada harapan itu saya rasa cukup besar. Harapan cukup besar untuk ada Snapdragon X Elite di Indonesia 2024 ya. Iya. Oke. Kira-kira nih, kalau ini jatuhnya bocoran. Semester 1, semester 2? Wah, belum bisa nih. Kan yang punya barang kan mereka, bukan Qualcomm. Oke. Kalau chipsetnya udah ada. Udah di-announce kan? Udah di-announce dan udah ada benchmarknya, bahkan lebih kenceng daripada kita sebut aja ya. Prosesor yang paling banyak disukai oleh para kreator waktu itu. M2. M2 lebih kenceng. M2 Max bahkan ya. Iya, betul. Lebih kenceng, secara processing lebih bagus gitu. Dan itu dilihat dari benchmark application kan? Iya. Dan pertanyaan selanjutnya, itu kan kalau dari sisi X Elite, Pak. Saya ingat banget di Snapdragon Summit kemarin, memang fokusnya di X Elite, X Elite, X Elite. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Iya, sebenarnya bukan. Ada Snapdragon Sound S7, S7 Pro, terus kemudian juga Snapdragon 8 Gen 3, dan lain-lain. Kalau di Indonesia sendiri yang akan masuk nih yang mana aja nih Pak, selain X Elite berarti? S7, S7 Pro, Snapdragon Sound, apakah akan masuk? Kalau untuk Snapdragon Sound sebenarnya udah masuk ya, udah ada beberapa brand yang pakai Snapdragon Sound. Nah, kalau yang untuk pakai chipset yang terbaru ya kita menunggu nih dari yang punya earbuds atau teknologi hearable ya. Iya, hearable-nya. Padahal ini udah ada teknologi paling baru yang Expand itu udah bagus banget. Iya, bisa jadi via WiFi. Bisa kalaupun kita lagi dari kamar mau ke garasi, tetap nyambung. Nggak akan putus karena terhubung di WiFi yang sama. Jadi nggak cuma Bluetooth tapi juga pakai WiFi. Oke. Berarti kalau untuk produk yang akan masuk segitu banyak, dan saya pengen nanyain hal yang sekarang kaitannya sama smartphone. Dan mungkin juga banyak yang belum familiar nih tentang Snapdragon, masalah kelasnya, Pak. Iya. Oh iya, kelas jangan. Kelas-kelasnya. Ada Snapdragon 8. Ada Snapdragon 7. 4, 6. 6. Kemudian ada Gen 1, Gen 2, Gen 3. Iya. Bisa nggak saya bilang gini, Pak? Snapdragon 8 Gen 2 lebih kencang dari Snapdragon 7 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 2 lebih kencang dari Snapdragon 7 Gen 3. Bisa jadi. Tapi bisa juga jadi kebalikan. Tapi saya mau jelasin aja sekalian biar clear ya. Jadi pertama kita lihat dari angka depannya dulu kan, seri 8, 7, 6 dan 4. Itu apa sih? 8 itu adalah premium. Ya, premium di mana semua teknologi yang paling baru, paling canggih ada di situ dulu. Nah, terus baru setelah mapan nih di seri 8, kemungkinan itu bisa turun ke seri 7, waterfall istilahnya. Oke, kalau sudah mapan ya fiturnya ya. Ya, jadi di seri teknologi-teknologi yang tadinya di seri 8 itu akan ada di seri 7. Kayak lungsuran berarti Pak ya? Betul. Yang terus 8-nya gimana? Ya, yang baru lagi. Jadi always a new thing, new innovation akan ada di 8 duluan. Pokoknya kalau mau yang paling kencang, paling baru 8. Jadi kalau misalkan ada smartphone baru, pakai Snapdragon 7 generasi terbaru. Terus ada yang ngebandingin dengan mendingan ini aja karena Snapdragon 8 tapi generasi sebelumnya. Malah bisa dibilang sama, ada hal yang sama. Ya, tergantung. Tergantung juga ya. Belum selesai tadi. Jadi ada seri 8, pertama lihat depannya dulu nih 8, lalu generasi. Generasi itu kalau mobil kayak tahun lah ya, mobil tahun sekian ya. Jadi generasi pertama, kedua, ketiga. Generasi mungkin tidak selalu mencerminkan
CPU-nya atau power, tapi adalah teknologi-teknologi terbarunya. Oke. Jadi nggak melulu hanya performance aja. Ya, jadi kita melihat dulu ini segmennya apa, segmen premium, segmen high end atau mid range. Nah, jadi mesti lihat dulu ini peruntukannya chipset tersebut untuk memenuhi kebutuhan segmen apa. Nah, jadi pertama tadi udah angka 8-nya, lalu generasi. Nah, di angka 8 sendiri atau angka 7 kan udah pernah dengar ya 8 Plus Gen 1 atau iya, ada plusnya. Ada plus. Lalu 7 juga kan, 7 Plus Gen 2. Ada juga 7S. Oke. Ada 7S Gen 2. Nah, itu juga ada. Misalnya angkanya. Jadi angka kalau plus, ada 8 plus atau 7 plus, ada itu artinya itu adalah tertinggi di seri itu, di generasi itu. Jadi kalau misalkan 8 plus itu adalah yang tertinggi di generasi itu. Di generasi itu? Iya. Oke. Gitu. Jadi kita ambil contoh 7 Plus Gen 2. Itu kan cukup banyak yang dipakai dan kencang, performanya tinggi. Karena emang itu adalah top yang performanya tinggi di seri 7 paling tinggi. Jadi di generasi kedua nggak akan ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Oke. Lalu kalau yang basic, yang polos ya nggak ada plus. Tapi kalau yang agak di bawahnya sedikit itu pakai S. Oh, S. Betul. Ya, tapi kalau dalam satu generasi yang sama, S-nya singset lah ya, di slimkan gitu ya. Iya, jadi dibikin supaya performance-nya mungkin lebih terjangkau lagi. Ya. Yang esensial. Nah, tapi kalau kita lihat dalam generasi yang sama, tentunya kalau 7S Gen 2 dibandingkan dengan seri 6 ya mungkin masih di generasi yang sama itu masih lebih kenceng yang seri 7. Oke. Oh, kalau generasi sama. Ya. Kalau beda generasi udah beda kasus. Oke. Kalau generasi sama, intinya generasi sama angka itu ngaruh banget, ya. Juga plus sama S-nya itu ngaruh. Iya. Tapi kalau generasinya beda, nah itu case-nya banyak Pak ya, tergantung fitur-fiturnya berarti ya. Betul. Oke. Jadi karena ini masih banyak orang yang mikir kalau ini angkanya lebih penting ketimbang gennya. Jadi Snapdragon 8 Gen 1 sama Snapdragon 7 Gen 3 gitu. Wah, gimana pun dia karena itu beda. Alirannya beda. Nah, jadi memang chipset yang ada di kelas premium generasi pertama, kedua, chipset premium itu bertahannya lama. Kan? Mau sampai 4 tahun pun dia tetap kencang, tetap performanya tinggi. Tetap. Itu kan salah satu benefit kalau kita pakai handphone yang kelas premium tuh umurnya lebih panjang, bukan umur pakai jatuh rusak juga. Enggak ya. Tapi kalau dalam kondisi oke, dia masih relevan, mau 3-4 tahun tuh masih oke. Apa namanya, istilah akuntansinya tuh depresiasinya rendah. Depresiasi performance. Iya, depresiasi performance-nya rendah. Kalau harga tergantung mereknya. Iya. Ya, apalagi kalau trade in tuh berasa tuh. Jadi curhat. Oke. Dan itu akan terjadi juga di laptop berarti, Pak? Di laptop kan saat ini kan baru mulai nih, ini baru mulai. Ya, saya belum bisa komentar apa setelah X Elite. Tapi kalau kita melihat dari generasi yang sebelumnya, itu kan ada 8CX, ada 8C, dan ada 7C. Betul. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kami bikin beberapa segmen. Yang mau yang entry level, mau yang mainstream, atau yang high performance. Oke. Dan ini pertanyaan penutup aja. Ini sekarang lagi viral nih, Pak. Kacamata Ray-Ban Meta. Yang pakai, saya juga lagi nggak saya pakai, tapi saya bawa. Itu kan pakai salah satu chipsetnya juga pakai dari Snapdragon juga. Bagaimana Bapak ngelihat itu? Karena selama ini smart glasses tuh kan kayak bukannya diremehkan Pak ya, tapi mungkin kayaknya kecepatan, kayaknya belum ada format atau bentuk yang bagus gitu. Tapi tiba-tiba sekarang Ray-Ban Meta tuh viral dan influencer pada rebutan nyari. Pada suka ya. Iya. Karena semuanya esensinya kembali ke kalau wearable. Wearable itu kan pertama wear-nya dulu. Ini di wear dulu bagus apa enggak di wear gitu loh. Kalau jelek juga nggak ada yang mau wear juga benar kan. Sih, gitu. Benar sih. Ya, jadi sebagai wearables, dia itu esensi utamanya ya wear-nya dulu. Nah, kemudian kalau dia menjadi smart, nah kegunaannya untuk apa? Karena kalau sekedar bentuknya seperti kacamata dan dia pintar, itu kan udah banyak. Ada sampai ke VR, ya, itu kan juga termasuk kacamata juga kan. Cuman itu penggunaannya lebih ke untuk melihat konten virtual reality,
Dan itu tidak praktikal untuk dibawa jalan-jalan juga. Benar, ada yang pakai kabel. Ada yang pakai kabel, ada yang wireless, ada yang support 5G, ada yang Wi-Fi. Jadi berbagai macam fitur dan kemampuannya. Nah, kalau untuk yang sifatnya lebih enteng nih untuk kebutuhan, saya bukannya mau untuk nonton sesuatu, tapi untuk kan kacamata itu kan unsurnya ada yang di mata, ada yang di telinga. Maka ini bagus juga nih kalau dibikin untuk dengar suara, lagu, audio. Ya, ini bukan yang pertama, udah ada kan. Betul. Kacamata bisa bersuara. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, fitur-fitur yang tadinya itu kalau berjalan di perangkat yang kecil kualitasnya kurang bagus, sekarang jadi bagus. Jadi misalnya kualitas suara yang dihasilkan di perangkat sekecil itu kan kecil banget kalau pegang kacamata. Baterainya juga kecil, baterainya kecil tapi bisa tahan lama. Jadi bagaimana teknologi itu bisa bikin experience yang bagus, tapi dengan penggunaan daya yang rendah. Jadi menurut Bapak akan lebih banyakkah yang menggunakan pabrikan-pabrikan yang membuat smart glasses ini karena ngeliat keberhasilan Ray-Ban Meta? Bisa jadi. Atau karena kan dulu laptop tiba-tiba semua brand smartphone punya laptop. Tiba-tiba brand handphone pada punya mobil. Smart car ya kan. Terus nanti jadi reviewer mobil dong. Ya boleh aja kalau ada ya. Saya lagi nyari sih. Budgetnya ya segituan lah. Iya, jadi segmen itu pasti akan lebih cepat berkembang lagi. Apalagi kalau udah ada success story. Iya. Ya kan? Apalagi kalau untuk penggunaan Ray-Ban Meta itu saat ini bisa dipakai untuk membuat video atau foto dengan kualitasnya udah orang nggak ketahuan itu pakai kacamata. Ya kan? Ini pertanyaan terakhir sih Pak, dan pertanyaan pribadi saya sebenarnya. Kalau perusahaan yang jual produk biasanya kan ada garansi Pak ya. Kan karena kliennya Snapdragon dan Qualcomm ini adalah perusahaan juga. Ada garansinya gitu Pak? Garansi apa? Garansi chip? Enggak ya? Wah, itu pertanyaan itu levelnya terlalu tinggi ya? Di awang-awang, saya nggak tahu jawabannya. Tapi yang pasti yang dilakukan. Maksudnya kalau orang jualan biasanya kan ada garansi ya? Itu kamu nggak perlu tahu. Saya nggak perlu tahu ya. Yang penting user kalian tidak perlu tahu. Hal yang nggak usah dipusingin, jangan dipusingin. Iya. Pusingin lah. Penasaran aja Pak, penasaran aja saya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Dah.